berapa duit yang mau ditradingkan. Ya, tentu tidak semuanya dipakai. Dari modal yang ada tentu tidak semuanya dipakai. Kalau kita mau berbisnis, kalau kita mau dagang, tentu tidak bisa modal semua itu dibelanjakan semua untuk. Selanjutnya saya akan memulai dengan materi kunci keberhasilan dulu ya. Kenapa tidak banyak orang yang bisa berhasil di dalam trading? Bukan karena tidak beruntung, bukan karena tidak punya modal, tetapi ada hal yang belum difahami, ada hal penting yang betul-betul tidak dipraktekkan oleh teman-teman, khususnya bagi teman-teman trader pemula ini ya, yang biasanya sangat terpengaruh dengan iming-iming sana sini. Trading itu bisa cepat kaya, bisa profit besar dan sebagainya. Tidak ada salahnya, tidak salah 100%, tetapi perlu digarisbawahi. Banyak harus yang digarisbawahi. Saya akan berikan satu tips atau satu petunjuk supaya kita betul-betul bisa berhasil dalam trading. Maka saya kasih judul kunci keberhasilan dalam trading. Ya, namanya kunci adalah pembuka. Kalau kita mau masuk rumah, kita sudah tahu kuncinya, tentu akan bisa masuk dengan mudah. Kalau kita mau menjalankan kendaraan, kita punya kuncinya, tentu akan bisa menjalankan dengan mudah. Maka kunci ini yang harus nanti teman-teman perhatikan, yang harus teman-teman nanti kuasai kalau nanti betul-betul menjadi bagian dari syarat trading kita, menjadi trader yang berhasil. Ya, tentu banyak variabel lain yang bisa mendukungnya, tetapi ini bagian utama. Yang pertama, kalau kita ingin berhasil dalam trading, maka jangan abaikan namanya money management. Sudah berapa banyak laporan ke kita, sudah banyak berapa teman-teman yang rugi puluhan hingga ratusan miliar. Ya, bukan karena tidak bisa trading, tetapi tidak mengindahkan namanya money management atau pengelolaan dananya. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita ambil di dalam money management ini? Apa yang bisa kita eh, dapatkan dari memahami money management? Yang pertama, tentu ketika kita memahami money management, maka dia akan bisa mengendalikan lotnya, akan bisa mengendalikan berapa yang akan ditradingkan di sana, ya. Berapa duit yang mau ditradingkan. Ya, tentu tidak semuanya dipakai. Dari modal yang ada tentu tidak semuanya dipakai. Kalau kita mau berbisnis, kalau kita mau dagang, tentu tidak bisa modal semua itu dibelanjakan semua untuk barang dagangan kita. Harus ada cash flow-nya di sana, harus ada ketahanan untuk berlangsungnya dagangan kita. Maka penggunaan lot ini sangat penting dan sangat menentukan di dalam berhasil dan tidaknya. Orang yang banyak memahami teknikal tetapi mengabaikan namanya manajemen, money management, mengabaikan namanya lotnya tidak terukur dan tidak diatur sedemikian rupa sesuai dengan ketahanan, maka ketika ini salah entry, maka akibatnya bisa fatal. Akibatnya bisa fatal, bisa habis dalam hitungan detik bahkan. Apalagi tidak memahami jadwal-jadwal ekonominya, jadwal-jadwal beritanya, sehingga tersapu oleh satu pergerakan berita yang sangat besar sekali, hilang begitu saja. Maka harus menguasai lotnya. Berapa lot yang kita gunakan? Ya, nanti kita bahas banyak. Berapa ideanya? Berapa realistisnya? Ya, tentu nanti sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan dana kita. Yang berikutnya, selain kita harus memahami yang namanya lot,
Berikutnya yang kedua, harus memahami resiko, manajemen resikonya, ya. Harus memahami manajemen resikonya. Berapa resiko yang harus kita sediakan, atau kasarannya berapa kerugian yang siap kita ikhlaskan. Di dalam trading harus disiapkan berapa angka kerugian yang harus disiapkan ketika analisa kita berlawanan dengan arah pasar. Apakah mungkin terjadi? Sangat mungkin. Kalau kita hanya yakin dengan satu analisa kita tanpa kita membuka mata kita dengan kondisi yang ada, dengan realitas yang ada di pasar, maka tentu kita akan mempertahankan kondisi kita, kondisi transaksi kita meskipun di berbalik arah. Yang ada adalah berharapan dan berharap. Mudah-mudahan kembali, ya. Maka kondisi seperti ini tentu akan sangat membahayakan. Dari pemahaman lot, kemudian kita harus menyisihkan resikonya, harus memahami resikonya. Berapa persen yang harus kita resikukan ketika marketnya berbalik? Ya. Apakah 2%, apakah 5%, tentu nanti bergantung pada bagaimana sistem trading kita, bagaimana gaya trading kita dan tipe yang kita gunakan, termasuk lotnya yang kita gunakan. Kita boleh saja memilih lot berapapun angkanya. Ya, tentu kita nanti akan memberikan materi penggunaan lot yang wajar, ya, bukan lot yang beresiko sangat tinggi. Selanjutnya, yang kedua, setelah kita memahami money management, penggunaan lot, ya tentu penggunaan lot ini berkaitan dengan ketahanan kita, berkaitan dengan modal kita. Kemudian resikonya, kita trading sudah disiapkan resikonya ketika pasarnya berbalik, ketika salah di dalam entry-nya. Tidak ada yang pasti, sekali lagi di dalam trading, tidak ada kepastian kita bisa profit, tapi kalau rugi pasti. Begitu kita entry pertama, langsung rugi. Maka kerugian adalah kepastian. Nah, karena kepastian rugi itu, maka bagaimana kita memanage kerugian sekecil-kecilnya, kemudian membaca probabilitas yang paling besar, di mana potensi keuntungan yang lebih besar itu. Ya, tentu nanti kita mempelajari faktor aspek yang lain juga. Yang pertama, kunci keberhasilan trading adalah satu, money management, kuasai money management. Yang kedua, perhatikan kalau kita sudah memahami money management dengan baik, ya, maka gunakan trading plan dan berkomitmen dengan rencana trading kita. Trading plan ini rencana trading, ya, bukan, ya. Trading plan adalah rencana trading kita. Seperti apa rencana trading kita? Ini harus disimulasikan di awal. Ini harus diatur di awal. Ya. Ketika kita punya rencana A misalnya, kita contohnya punya rencana A, ketika nanti saya entry, maka yang saya perhatikan adalah trigger yang ini. Ya, nanti kita ajari bagaimana membaca triggernya. Ya, ini contoh rencana trading. Saya hanya akan entry, saya akan masuk ketika marketnya breakout di level psikologi yang ini. Maka kita gunakan rencana trading A. Ketika breakout tetapi bukan lanjut tetapi malah berbalik, maka harus sudah ada simulasinya. Gunakan rencana B. Artinya apa? Artinya ketika rencana pertama itu gagal, maka kita sudah siapkan rencana B atau simulasinya sudah ada. Ya, ketika kita buy, kemudian dasar yang kita gunakan sudah tepat, bahkan sudah 3 syarat terpenuhi, kita entry ternyata malah berbalik. Ya, perlu diingat, market sekali lagi bukan punya nenek dan moyang kita, sehingga yang kita baca, yang kita analisakan, bahkan menghafal pola candle pun tidak bisa menjamin pasar itu sesuai dengan rencana kita. Pasar itu sesuai dengan analisa kita. Maka harus disiapkan rencana yang lain. Contoh misalnya, saya mengambil posisi tadi
Ketika breakout naik atau breakout level psikologi di atas, maka saya mengambil posisi buy di sana. Tetapi ketika nanti dia berbalik dan pembalikannya ini kuat, sudah lebih dari 500 pip misalnya, ya sudah lebih dari 500 pip misalnya, maka saya harus lakukan recovery. Itu namanya rencana atau plan yang berikutnya. Saya gunakan recovery-nya seperti apa? Melihat kondisi pasar. Kalau dia kuat turun, maka saya ambil posisi sell dengan lot yang saya lebihkan 2 kali dari pertama. Dengan harapan tentu probabilitas yang kita lihat adalah dengan melihat kondisi pasarnya tentu. Ya, di pasar itu nanti kita lihat ketahanan, kemampuan untuk dia menekan seperti apa. Kalau dia kuat, maka kita masuk posisi sell dengan cepat dengan lot yang kita naikkan. Tentu fungsi yang kita lakukan ini, rencana yang kedua ini adalah untuk menyelamatkan yang pertama. Sehingga yang kedua ini adalah meminimalkan kerugian. Ya, syukur-syukur bisa profit, tetapi jangan terlalu lama ketika kondisinya betul-betul tidak stabil. Sehingga begitu minus sudah bisa ditutup, meskipun profitnya kecil, kita bisa close semuanya, close dua-duanya. Ini adalah salah satu contoh dengan trading plan atau rencana trading. Jadi harus disiapkan, saya menggunakan lot berapa. Ketika marketnya bergerak sekian pip, atau ketika marketnya bergerak dari titik buka awal, dari harga pembukaan awal naik 200 pip misalnya, saya harus gunakan lot yang kecil dulu. Ketika sudah masuk pasar Eropa misalnya, maka saya bisa tingkatkan lotnya. Ya, misalkan lotnya 0,01, ketika Eropa masuk kita bisa naikkan 0,02 dan sebagainya. Ini adalah rencana trading, harus disiapkan di awal. Kalau rencana ini kita sudah uji sekian lama, sudah menghasilkan berbagai pengalaman, tentu dari pengalaman itu nanti kita bisa menarik benangnya, benang merahnya seperti apa. Saya menggunakan rencana A seperti ini, ternyata masih gagal. Maka saya cover dengan rencana B. Rencana B ternyata masih salah, maka rencana C itu harus sudah siap. Harus ada di kepala kita. Nah, setelah kita menggunakan rencana-rencana ini, maka tingkat keberhasilan yang tinggi kita catat dan belajar untuk kita komitmen di sana, komitmen untuk menjalankan nanti. Sehingga kalau ada orang lain memberikan signal, orang lain memberikan petunjuk arah ini mau naik mau turun, kita tidak terpengaruh. Ya, kita bisa mendengarkan, kita bisa melihat, dan bahkan kita bisa membaca bagaimana orang itu menganalisa, bagaimana orang itu punya rencana trading, tetapi kita punya rencana sendiri. Kita punya rencana sendiri, dan rencana trading ini tentu sesuaikan dengan karakter kita, sesuaikan dengan gaya kita. Jangan ikut-ikutan, apalagi ikut-ikutan di media sosial. Ya, di media sosial itu banyak hoaxnya, banyak unsur bagi saya tidak terlalu asli lah gampangnya ya. Karena terlalu over, terlalu muluk-muluk. Ya, itu membuat nanti biasa pemula menjadi tergiur ya, tanpa memahami dasarnya, tanpa memahami bagaimana yang seharusnya dikuasai sebelum masuk trading. Yang dilihat adalah sampulnya, yang dilihat adalah profitnya, tanpa tahu bagaimana prosesnya di sana. Nah, celakanya lagi yang percaya banyak sekali, dan ini yang menggelincirkan banyak orang menjadi banyak yang kena jadi korbannya. Maka ketika kita sudah punya rencana sendiri, punya rencana trading sendiri, ya kita fokus di sana. Kemudian kita komitmen dengan rencana trading kita. Orang mau pakai rencana A, rencana B, rencana C yang berbeda dengan kita, ya biar saja. Kita hargai, kita hormati. Yang penting ketika kita banyak belajar dari orang dan itu ada manfaatnya, tidak ada salahnya kita belajar banyak. Yang terpenting kita punya rencana sendiri. Oke, yang kedua adalah
trading plan dan komitmen dengan trading plan kita. Kemudian yang ketiga, kunci keberhasilan yang ketiga, ya, biar nanti teman-teman juga di awal menjadi bekal dulu, biar tidak terlalu berambisi yang terlalu muluk-muluk tanpa memahami dasarnya, maka akhirnya akan jatuh bergelimpangan nantinya. Oke, yang pertama tadi saya ulang, yang pertama tadi adalah money management. Yang kedua adalah komitmen, yang kedua adalah trading plan dan komitmen. Rencana trading, trading plan ini rencana trading ditambah dengan komitmen kita menjalankan rencana trading kita. Ketika kita tidak mau komitmen, maka yang terjadi kita masuk di dalam jajaran orang sakit hati. Kita menggunakan trading kita sudah mendekati titik terbaiknya terpengaruh dengan orang lain, sehingga kita kacau kembali, kita ikut-ikutan, maka yang terjadi gagal lagi. Maka kondisi seperti apapun, ketika kita salah, ketika kita rugi, banyak belajar dari pengalaman, banyak belajar dari trading yang kita gunakan, selalu melakukan koreksi, selalu melakukan perbaikan, selalu belajar dari pengalaman, dan gunakan komitmen kita, komitmen untuk selalu belajar. Kalau kita tidak mau bangkit, menyerah di kondisi yang kita jatuh, tentu tidak akan menemukan titik yang terbaiknya, tidak akan menemukan titik puncaknya. Yang terjadi kita ikut barisan orang sakit hati. Ya, barisan sakit hati karena sudah jatuh tidak ada bangkit lagi, sudah jatuh, sudah banyak rugi tapi tidak mau banyak belajar. Belajar bukan berarti harus membaca buku. Oke, membaca buku tidak masalah, mendengarkan materi tidak masalah, itu pembukanya. Yang paling penting belajar itu adalah dari pengalaman. Ketika trading kita salah, apa yang salah di sana? Kita koreksi. Ketika trading kita salah, tidak bisa konsisten, apa yang salah di sana? Kita koreksi, kita perbaiki terus-menerus seperti itu. Kalau sudah kita berusaha untuk memperbaiki secara terus-menerus, maka tentu banyak pengalaman nanti yang akan kita dapatkan, dan itu bisa memperbaiki kualitas trading kita. Yang nomor 3 adalah disiplin. Ya, disiplin dengan sistem trading kita, disiplin dengan trading plan kita. Kalau kita punya target $100, maka belajar disiplin. Kalau kita biasa menggunakan atau memanfaatkan peluang-peluang di market Eropa, maka belajar disiplin. Ketika kita biasa dengan market pertemuan Eropa dan Amerika, maka belajarlah disiplin di sana, jangan bolak-balik.